Saya mau tanya dulu beberapa pertanyaan sebelum kita masuk dalam pembahasan. Siapa di sini yang tidak pernah membenci? Ada gak? Saya pengen tahu. Gua nggak pernah benci. Lebih spesifik ya. Siapa di sini yang bukan hanya tidak pernah, tapi sekarang sedang tidak membenci? Jadi sekarang ini, kalau pernah kan kayak, mungkin dulu sebelum gue Kristen gitu ya. Gue Kristen, gak ada kebencian lagi dalam hati gue. Tapi enggak deh, sekarang. Ada nggak sekarang ini hal yang kamu benci? Kamu benci? Ada yang enggak? Kalau ada yang begitu nanti khawatir ya, angkat tangan nanti disuruh kesaksian tadi kan. Siapa orangnya gitu ya? Gimana? Kenapa gitu ya? Tapi gue tuh udah bebas dari kebencian. Ada nggak? Loh, gak ada ya? Oh, ada satu ya. Gue udah gak benci apapun gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Alkitabnya ya, saya akan katakan benci itu kita perlu definisikan dulu. Apa yang kita maksud dengan benci? Mungkin kamu pernah mendengar definisi bahwa benci itu adalah lawan dari apa? Kasih. Atau benci itu lawan dari cinta gitu ya. Gua benci daun ketumbar ya. Gue cinta daun ketumbar. Gue benci babi, gue cinta babi. Kalau lu cinta babi, babi takut sama lu gitu. Jadi benci lawan dari kasih atau cinta. Oke. Itu kayaknya intuitif ya, gampang kita pahami. Tapi mungkin kamu juga pernah mendengar istilah yang lain, yaitu benci itu bukan lawan dari cinta. Pernah juga ya? Benci itu bukan lawan, tapi somehow ada hubungannya. Biasanya terus diikuti dengan penjelasan bahwa benci itu lawan yang sesungguhnya itu adalah ketidakpedulian. Biasanya begitu ya. Ini berasal dari Elie Wiesel biasanya ya. Orang katakan Elie Wiesel itu dalam sebuah wawancara mengatakan Elie Wiesel itu siapa ya? Elie Wiesel mungkin nggak terlalu familiar. Dia itu yang nulis buku Night ya. Kenang-kenangan dia, survive-nya dia itu di kamp konsentrasi. Jadi Elie Wiesel ini seorang Yahudi. Dia itu pernah ada di kamp konsentrasi waktu dia masih cukup muda ya. Lalu kemudian menyaksikan berbagai kekejaman, keputusasaan, kejahatan di sana. Dan yang paling membekas buat dia itu adalah indifference-nya bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, termasuk bangsanya sendiri. Dan di atas semuanya indifference dari Tuhan. Tuhan tuh kayaknya gak peduli. Dan itu menjadi satu krisis buat Elie Wiesel. Nah, oke, kita akan melihat bagaimana dua definisi ini sebetulnya bukan hal yang perlu dipertentangkan ya. Jadi kalau kamu mengatakan benci itu lawan dari kasih, kita bisa katakan, ya ini benar juga. Ya, ini benar. Benci itu bukan lawan dari kasih, ya ini juga benar. Saya akan katakan begitu. Kok bisa gitu ya Pak? Oh ya, benci itu lawan dari kasih. Contohnya itu kalau kita lihat di dalam Katekismus Heidelberg ya. Katekismus Heidelberg, kalau saudara familiar bisa dibuka. Pertanyaan nomor 4-5 itu pertanyaan yang cukup terkenal ya. Apa yang dituntut hukum Taurat dari kita? Kalau kita melihat hukum Taurat, apa yang dituntut Allah dari kita? Jawabannya adalah agar kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Itu hukum yang pertama. Yang kedua adalah yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Yesus. Begitu kan ya? So, itu yang dituntut Allah. Pertanyaan nomor 5. Dapatkah saudara melakukan semua ini dengan sempurna? Jawabannya saudara tahu ya.
Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak dapat mengasihi Allah dan sesama? Sebab di dalam kodratku, menurut kodratku, aku cenderung apa? Aku cenderung mengasihi dunia ini. Aku cenderung mengasihi diriku sendiri. Aku cenderung mengasihi keluargaku lebih dari Allah, gitu ya. Apakah itu? Bukan ya. Menurut Zacharias Ursinus yang menulis Katekismus Heidelberg adalah, karena menurut kodratku, aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Dalam kodratku, aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Kamu mengakui ini enggak? Dalam kodratku yang paling dalam. Kodrat itu ya, itu kayak yang bikin kucing itu mengeong, yang bikin anjing itu menggonggong. Itu kodrat. Yang bikin somehow kucing menjengkelkan buat anjing dan anjing benci sama kucing. Itu kodrat. Kodrat itu yang bikin kamu kalau cium babi dibakar itu lapar. Tapi kalau cium karet dibakar, laparnya hilang. Itu kodrat ya. Kodrat itu adalah kamu gak perlu usaha. Itulah kamu. Dalam kodratmu, kamu itu membenci Tuhan. Dalam kodratmu, kamu membenci sesamamu. Sesamamu ini termasuk ini enggak? Suamimu, anakmu, bosmu, bawahanmu, pemerintah, rakyat, orang kaya, orang miskin, bankir, debt collector, whatever. Pengusaha, supplier, konsumen, kamu membenci mereka. Kamu membenci orang-orang yang liberal. Kamu membenci orang-orang yang religius. Kamu membenci kaum LGBT. Kamu membenci orang-orang yang membenci kaum LGBT. Kamu membenci sesamamu. Dalam kodratmu. Oke. Dan lawan daripada kodrat adalah apa? Lawan dari kodrat menurut Zacharias Ursinus, gampang ya. Kasih, kan gitu aja. Ya, jadi kasih itu ya lawan dari benci. Dan dalam kodrat kita, kita membenci. Oke, so simple. Tetapi masalahnya adalah apakah kasih dan benci hanya bisa diartikan seperti itu? Oh, rupanya tidak. Karena kalau kita artikan seperti ini, berarti kita artikan tuh membenci itu apa tau sebenarnya? Membenci itu apa? Ketika kamu membenci sesuatu, sebetulnya apa yang kamu mau utarakan? Saya benci daun ketumbar. Ya. Itu maksudnya apa saya benci daun ketumbar itu? Daun ketumbar itu kan bagi beberapa orang yang genetiknya tertentu baunya kayak sabun colek ya. Bagi orang yang genetiknya tertentu baunya normal aja kayak apa daun bawang. Betul ya? Dikasih daun ketumbar ya benar ya, cilantro, coriander leaves, daun ketumbar kan itu ya. Makanan dikasih itu kan bagi beberapa orang ya kayak masakan Thailand lah ya, kayak nggak tahu apa, tom yum, apa gitu ya kayak gitu-gitu ya, wangi gitu ya, wangi. Kalau bagi orang-orang tertentu yang lain kayak saya, ini ikan udah enak-enak dikasih sabun colek gitu ya. Gak pada tempatnya gitu. Nah, ketika kamu bilang kamu membenci daun ketumbar itu, kamu sebenarnya ingin ngomong apa? Saya ingin daun ketumbar itu lenyap dari dunia ini. Saya ingin dia menderita sebelum lenyap. Saya ingin dia disiksa di neraka selamanya gitu enggak? Enggak sih. Enggak ya. Kamu membenci itu artinya kamu tidak ingin bersama-sama dengan itu. Ya mungkin kalau daun ketumbar tumbuh di halaman ya udah apa-apa. Cuman kalau di piring saya, di makanan saya nggak suka. Sama kayak nggak apa-apa sih ada tikus, kalau tikusnya di hutan ya nggak apa-apa. Tikus di rumah saya nggak suka ya. Ada apa misalnya? Ada babi ya. Ya saya suka kalau babinya udah mateng di piring ya saya suka. Tapi kalau babi masih hidup tiba-tiba ada di kamar saya, wah saya tidak suka lah ya. Pulang-pulang tiba dulu ini kok
ada bau sesuatu terus kok berantakan. Lu ada babi di kamar saya gitu ya. Nggak tahu mungkin anakmu buat eksperimen disuruh bawa babi ke sekolah gitu ya. Terus dia beli babi di pasar masih hidup terus nggak tahu dia simpan di kamarmu, whatever. Kamu nggak suka itu. Tentu ketika kita mengatakan kita benci itu bisa berarti kita tidak mau dia ada di suatu tempat dekat-dekat kita. Soalnya kita jijik sama itu. Jadi sebenarnya kamu ketika mengatakan benci itu mungkin sebenarnya kamu ingin mengatakan bukan, saya ingin dia menderita, saya ingin dia lenyap, tapi saya nggak mau bersatu sama dia. Saya jijik sama dia. Kamu tahu ya beberapa orang itu tingkah lakunya itu sama. Bagi orang yang satu itu menjijikkan, bagi orang yang lain mengagumkan. Ada ya? Biasanya ini bersangkut paut dengan sesuatu yang palsu. Sesuatu yang palsu itu bisa mengagumkan bagi yang tidak merasakan bahwa itu palsu, menjijikkan bagi yang mengetahui atau merasakan bahwa itu palsu. Tahu lah ya. Misalnya kayak, gak tahu lah, saya gak tahu juga kebiasaan saudara yang saudara alami bagaimana. Tapi saudara tahu ada perilaku tertentu kan palsu. Misalnya tiba-tiba, lu kok baik ya orang ini ya, saya pulang itu ya, dibikinkan kopi ya, disetelkan musik yang saya suka, dipijet-pijet, aduh capek ya, dipijetin ya. Terus ngomongnya itu halus, bagus ya. Lalu kemudian kita bilang apa? Ayo, hari ini bikin nakal apa kamu? Hari ini kamu udah mecahin fast ya gitu ya. Atau kamu hari ini bikin sesuatu, dapat nilai jelek ya matematik ya, kok baik sama mama. Pasti ada sesuatu. Nah, satu gestur yang sama, satu fenomena yang sama bisa dialami secara sangat berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Demikian orang-orang tertentu bisa jijik sama satu orang yang sama, orang-orang yang lain bisa cinta sama orang yang sama. Dan kita akan katakan bahwa sikap jijik itu sikap menolak. Itu kita bisa golongkan sebagai sikap benci. Tapi kita perlu jernihkan antara kasih dan benci dalam pengertian ini, yang mana ini akarnya itu sebetulnya kepada, kita bisa katakan kasih dalam pengertian Yunani kuno ya. Misalnya Plato lah misalnya. Ketika dia menjelaskan kasih, kamu mungkin familiar dengan ini ya. Pembahasan mengenai 4 jenis kasih itu. C.S. Lewis, familiar kan ya, 4 loves, 4 jenis kasih. Udah diterjemahin sama Pionir ya. Jadi apa? Eros, agape, philia, storge ya. Jadi ketertarikan dan ingin bersatu dengan yang indah, yang baik, yang besar, yang mulia, itu eros. Gak harus laki kepada perempuan, perempuan kepada laki ya, tapi bisa juga kita kepada Tuhan, atau kita kepada keindahan, atau kita kepada kebaikan, atau kepada pengetahuan. Orang kan pengen tahu ya, makanya kayak tadi Thomas Kelly itu ya, sekolah terus ya, pengen tahu gitu. Itu eros itu, eros. Itu gaya tarik, cinta sebagai gaya tarik, eros. Lalu kita juga sebagai orang Kristen tahu ada yang namanya agape. Agape ini gak mungkin gaya tarik kepada sesuatu yang lebih besar, karena Tuhan gak ada yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Tuhan tuh kagum sama siapa? Tuhan tuh bisa cinta dalam pengertian eros itu sama apa? Gak ada ya. Yang mengagumkan Tuhan ada gak? Kira-kira mungkin kita kalau dalam, gak tahu lah, dalam piano gitu. Franz Liszt itu bisa kagum sama siapa main piano misalnya gitu ya. Atau Beethoven bisa kagum sama siapa bikin komposisi gitu. Maybe ya. Atau whatever gitu. Jadi kita rasanya kayak, kalau udah paling gede, Tuhan gitu, dia tuh bisa kepengen bersatu sama apa gitu. Apa yang memikat hati Tuhan? Kayaknya semuanya juga bukan memikat karena keindahan hal itu kan. Tuhan kan tidak sayang sama kita karena kita indah atau cantik atau baik atau whatever. Kan tidak. Makanya terus kemudian para pemikir mengatakan, oh ya ini agape. Ya ini agape. Ya. Ada jenis cinta yang lain, bukan eros. Tuhan tuh tidak punya ketertarikan sama kita dalam pengertian ketertarikan erotis itu, tidak ada itu.
Erotis ini nggak hanya seksual ya. Erotis ini bisa juga yang tadi saya bilang itu, kepada pengetahuan, kebaikan, keindahan, itu erotis ya. Erotis itu maksudnya gaya tarik gitu. Tuhan tidak tertarik sama kita. Tapi kenapa dia baik sama kita? Nah itu baiknya itu agape. Ya. Nah para pemikir Kristen itu seperti Thomas Aquinas, Agustinus, ya itu ketika menggunakan istilah cinta atau kasih, dia menggunakannya bukan dengan cara seperti Plato. Jadi sama ketika mendefinisikan cinta itu apa toh ya? Nah itu dia tidak mengatakan gaya tarik, rasa ingin bersatu dengan, ya, enggak. Ya, walaupun tentu bukan mengatakan cinta yang seperti itu tidak sah, ya tidak boleh. Oh boleh saja. Kamu cinta keju, cinta babi, silahkan. Ya, kamu ingin terus bersama-sama dengan keluargamu, enggak apa-apa. Ya, cinta suatu nggak tahu tempat. Ya, fine aja, nggak apa-apa. Ini bukan untuk dipertandingkan, dipersaingkan. Wah, aku harus mencintai, nggak tahu, anakku, masakan warung sebelah atau apapun dengan cinta yang disinterested, ya. Seperti cinta Tuhan pada kita, nggak haruslah, ya. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan Tuhan. Tuhan suka kamu jadi manusia. Tuhan kurang suka kalau kamu jadi Tuhan ya. Itu namanya dosa justru. Jadi kasihilah seperti manusia. Kadang-kadang mungkin seperti Tuhan. Tapi poin saya adalah apa? Poin saya adalah ketika kita mengatakan pakai istilah membenci secara Kristen. Nah ini kenapa saya bahas mengenai makna daripada kasih dan segala macamnya. Karena ketika kita membahas mengenai membenci seperti orang Kristen, lantas kita bisa bingung juga dengan tema ini. Karena, bukannya orang Kristen tidak boleh membenci ya Pak ya? Jadi maksudnya apa? Membenci seperti orang Kristen. Dan saya akan katakan, oh ya, semua kebingungan ini akan terjelaskan kalau kita memahami setidaknya cinta bisa diartikan dengan dua arti, benci bisa diartikan dengan dua arti. Setidaknya ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi setidaknya 2. Jadi saya pakai pembagian dari Anders Nygren aja lah ya. Anders Nygren, seorang bishop Lutheran. Dia menulis buku Eros and Agape. Jadi Eros dan Agape aja, dia nggak bahas Philia, Storge, dan seterusnya. Eros dan Agape. Jadi, oke. Kasih kalau kita artikan sebagai Eros, ya itu berarti kasih sebagai hasrat ingin bersatu dengan, ya. Cinta uang ya berarti ingin bersatu dengan uang. Gitu. Cinta babi ya ingin bersatu dengan babi, makanya dimakan babinya ya. Kalau kasih dalam pengertian yang kedua, ini berarti kita definisikan kasih itu sebagai apa jadinya ya? Bukan hasrat ingin bersatu dengan, tapi kasih itu adalah menginginkan yang baik untuk, nah itu kasih. To will the good of, itu kasih ya. To will the good of. Saya bisa kasih lagunya kali ya. Kalau yang Eros tadi itu lagu populernya adalah mungkin Heaven. Ada yang pernah dengar lagu Heaven? Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I could hardly speak. And I seem to have the happiness I seek when we are together dancing cheek to cheek. Pernah dengar lagu itu ya? Gak pernah ya? Itu lagu kuno loh, waktu papa saya masih muda itu. Zamannya tap dance dan segala macam ya. Mungkin waktu kakek saya masih muda even. Heaven ya. Tapi jenis yang kedua ini seperti lagunya C.L. Trenet ya. Adalah seperti ini. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health, and more than wealth, I wish you love. My breaking heart and I agree that you and I could never be, so with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire, to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you love. My breaking heart and I agree that you and I could never be, so with my best, my very best, I set you free. Lalu selanjutnya ya, I wish you,
I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, dan seterusnya. Oke. In essence, I wish you what? I wish you good. Ya kan? I wish you good. I wish you the best. Yang terbaik yang manusia bisa punya. I wish you that, although you and I could never be. Lo gue, and lo gue udah gak bisa lagi. Lo gue bubar. Lo gue gak bisa eros. Kenapa? Gak bisa bersatu. Berantem melulu lah. Mau bunuh-bunuhan lah. Whatever. But I wish you good. Nah, itu adalah kasih dalam pengertian yang kedua. Thomas Aquinas misalnya mendefinisikannya seperti itu. To will the good of the other. Menginginkan yang baik bagi yang lain walaupun gak harus bersatu. Nah, ini terus ungkapan populernya kayak kasih gak harus bersatu ya. Siapa? Ebit G.A.D. atau siapalah itu ya. Kasih itu gak harus bersatu dan segala macam. Maybe yang kita katakan kepada Timor Leste, bukan? Atau Habibie katakan kepada Timor Leste. Dan saya setuju. Ya, you and I could never be. So be it. Lu dulu juga sama Portugis kok. I wish you all the best. Kan gitu. Mungkin Papua ingin mengatakan itu, tapi gak tahu ya. Lebih rumit dari Timor Leste, lebih gede juga sih. Juga lebih banyak barang tambangnya. Tapi anyway, kasih itu tidak harus bersatu. Kasih itu bisa, ini saya nggak ngomong perceraian itu baik ya. Bukan, saya nggak ngomong itu. Supaya nggak salah mengerti. Tapi poin saya adalah kasih itu nggak harus memiliki, nggak harus bersatu. Kalau kasih itu agape. Tapi kalau kasih itu eros, ya harus bersatu gitu. Ya, jadi misalnya, kalau kita bilang mengenai apa ya, suatu lukisan gitu misalnya. Lukisan, gak tau lah. Salvator Mundi misalnya ya. Lukisan termahal di dunia itu ya. Mona Lisa maybe. Whatever. Rembrandt punya Night Watch maybe. Whatever. Lukisannya bagus. Nah seorang yang suka lukisan ya. Itu bisa suka dalam dua arti. Kalau dia sukanya itu suka. Saya ingin bersatu dengan itu. Saya mau itu jadi punya saya. Posesif gitu kasihnya. Ya dia bagaimanapun caranya menang bid. Beli lukisan itu, simpan di rumah dia. Tapi masalahnya apakah itu terbaik untuk lukisan itu? Gak tentu. Di rumah dia, misalnya ya, ini kita bicara lukisan Mona Lisa ya. Lukisan itu dulu dipesan sama seorang kaya. Saya lupa, Firenze, Milan. Tapi orang kaya di Itali. Pesan sama Leonardo da Vinci. Lukis buat saya, Mona Lisa itu ya. Lalu kemudian dia taruh di mana, kamu tahu nggak? Dia taruh di kamar mandi. Lalu kamar mandi zaman dulu itu kan gak ada exhaust fan, gak ada listrik ya. Banyak uap air itu. Jadi lukisannya itu sebenarnya bukan kondisi yang terbaik. Ya. Nah, itu kira-kira ya, dia mencintai lukisan Mona Lisa itu dengan cinta yang kayak apa itu? Si pemesan lukisan. Dengan cinta yang ingin bersatu dengan. Ya. Tapi dia gak peduli apakah itu terbaik untuk si lukisan itu. Itu yang kamu katakan kepada ikan koki kamu. Ikan koki, taruh dalam bejana, dalam akuarium. Ikan koki. Saya suka ikan koki, saya cinta ikan koki, saya taruh sini. Whatever. Tapi maybe not the best untuk si ikan koki kan. If you will the good, if you will the best of the ikan koki, atau anjing kamu, atau babi kamu, atau maybe anak kamu, dan seterusnya, maybe karyawan kamu, maybe yang lain. Maybe dia nggak harus ada di situ dalam kekuasaan kamu. Karena maybe anaknya udah cukup besar ya. Dan yang lain-lain. Karena cinta nggak harus bersatu dalam pengertian itu. Nah, tapi saya nggak ngomong soal cinta hari ini. Saya ngomong soal benci. Jadi benci. Kalau kasih itu adalah menginginkan yang baik bagi yang lain. Benci kira-kira apa? Menginginkan yang buruk bagi yang lain. Lalu kita bilang, oh tapi benci itu bukan lawan kasih, Pak. Lawan kasih itu ketidakpedulian. Saya akan bilang, oh ya saya setuju juga. Lawan kasih itu ketidakpedulian lawan kasih juga. Tapi tidak menjadikan benci bukan lawan kasih.
dalam segala definisi. Kenapa ketidakpedulian itu lawan dari kasih? Oh ya, karena ketidakpedulian itu tidak menginginkan yang baik untuk yang dikasihi atau yang tidak peduli gitu ya. Benar kan ya? Saya nggak peduli sama kamu ya. Saya nggak peduli lah kamu mati, kamu hidup kan kayak gitu ya. Tapi nggak peduli kamu mati, kamu hidup, kamu bahagia, kamu menderita. Itu sama saja dengan mengatakan bagi saya kamu sudah mati. Walaupun bagi orang-orang mati kan kita kadang-kadang peduli dia baik-baik saja ya. Benar gak sih? Misalnya kalau kita dikasih tahu, bapakmu itu sudah mati, belum Kristen itu, masuk neraka, disiksa, goreng-goreng, walaupun dia orang baik. Misalnya gitu ya. Terus kamu bilang apa? Wah ya gak gitulah, jangan gitulah ngomongnya. Kenapa? Karena kan kamu peduli sama dia. Kan itu. Jadi kamu bersihin kuburan lah apa segala macam itu kan juga bicara mengenai kepedulian kamu, bukan ketidakpedulian. Ya, jadi ya, tapi poin saya adalah mengatakan kamu itu sudah mati bagi saya. Ya, bagi saya kamu sudah mati. Terserahlah lu mau kayak apa aja. Itu ketidakpedulian. Dalam arti yang lebih buruk daripada mati sebetulnya ya. Ketika dia ngomong bagi saya kamu sudah mati itu lebih daripada mati sebetulnya. Bagi saya kamu itu annihilated, gak ada lagi. Dalam sense inilah saya kira ketidakpedulian itu dapat digolongkan sebagai kebencian. Karena lebih benci apa lagi daripada menginginkan anihilasi atau lenyapnya sesuatu. Buat saya lebih baik kamu gak pernah lahir. Buat saya lebih baik saya gak pernah kenal kamu. Buat saya lebih baik kamu itu lenyap, hilang dari alam semesta. Loh itu kan wish, bukan the good of the other ya. To wish the bad of the other. To wish evil of the other. Right? Apa yang lebih evil daripada sesuatu itu lenyap. Setuju gak sampai sini? Ya, jadi tidak peduli itu ya of course. Satu bentuk menginginkan yang buruk bagi yang lain. Tapi saya tidak akan pakai istilah benci dalam pengertian itu ya. Jadi ini sama sekali saya nggak pakai definisi ini. Tapi saya pakai benci itu dalam pengertian ini. Benci yang di sini. Jadi benci sebagai penolakan. Ya, benci sebagai penolakan, kejijian, kebencian. Dan mengenai benci yang seperti itu, kita bisa tidak perlu merasa bersalah atau malu kalau kita benci. Soalnya apa? Soalnya Tuhan juga membenci. Tuhan itu membenci. Atau dia tidak? Coba kamu pikir. Ada nggak kebencian dalam diri Tuhan? Kalau kamu tadi bilang, angkat tangan, enggak ada kebencian dalam diri saya sejak saya dikepratin air itu ya, dibaptis atau saya dicemplung-cemplung air itu. Waktu saya sudah mengeringkan tubuh itu, sudah hilang lenyap itu semua kebencian ya. Sudah saya kubur semua itu ya di air itu. Larut bersama air itu. Saya sudah manusia baru, tak ada kebencian dalam benak saya. Saya nggak akan bilang, loh kamu ini lebih rohani dari Tuhan, Tuhan aja masih benci. Saya nggak akan bilang gitu. Soalnya siapa lebih rohani dari Tuhan ya? Karena saya akan bilang, loh kamu itu lebih jauh dari Tuhan sekarang. Soalnya Tuhan itu membenci juga. Loh mana sih Pak, nggak percaya Pak, Tuhan kok membenci Pak? Oh iya ada ayatnya. Ya saya pasal 1 ayat 14 misalnya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan menetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Siapa yang benci? Siapa subjeknya di sini dan apa predikatnya? Subjeknya Tuhan ya. Lalu kemudian apa predikatnya? Benci ya. Lalu objeknya apa? Objeknya perayaanmu, pertemuan-pertemuanmu, kebaktianmu. Kebaktianmu itu loh. Perayaan kalau di Kristen ya, Natal, Paskah, Jumat Agung, Pentakosta, Kebangkitan Yesus. Itu loh, perayaan-perayaanmu itu. Aku benci ngeliatnya. Nah itu, Tuhan bilang itu kepada orang Israel. Oke, tidak disensor. Alkitab ini masuk, ada sopan Alkitab ini. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci. Oh, benci cinta? Jadi benci dan cinta di sini diletakkan sebagai antinomi ya, perlawanan, lawan kata.
Aku mencintai hukum dan bukan aku tidak peduli dengan perampasan, tapi aku membenci perampasan dan kecurangan. Aku memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Oke? Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan. Yeremia 44 ayat 4. Wah, angkanya bagus ya. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Apa itu kejijikan yang dibenci Tuhan dalam Yeremia? Penyembahan berhala. Jadi Tuhan itu membenci kemunafikan dari orang-orang yang melakukan social injustice sambil pada saat yang sama saleh ya. Jadi berlaku saleh tapi menindas. Itu Tuhan benci. Tuhan tuh membenci opresi, ya, perampasan, penjajahan. Tuhan tuh membenci penyembahan berhala. Itu semua berhubungan itu ya. Amos 6 ayat 8. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Sampai sumpah loh ya. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Benci sama apa di sini? Kesuksesan umat Tuhan. Yakub, Israel, itu apa? Umat Tuhan toh ya. Dan purinya, puri itu apa? Bukan gubuknya, bukan apa? Rumahnya, kandangnya, bukan ya. Purinya, puri itu tanda kesuksesan dari umat Tuhan. Umat Tuhan sukses loh. Tuhan bilang apa? Gue benci sama itu. Gue benci ngelihatnya. Maliaki 2 ayat 16. Aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Tuhan membenci. Tuhan membenci banyak hal. Roma 7 ayat 15. Tadi kan Tuhan semua. Mungkin Tuhan membenci tapi kita nggak boleh Pak. Tuhan boleh. Manusia nggak boleh Pak. Kita kan hanya manusia saja. Jadi ini kayak apa ya? Orang tua boleh makan brutunya ayam. Anak kecil jangan nanti bodoh gitu ya. Suka dibohongi gitu ya sama orang tua. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat, kata Paulus. Duh, ini satu keadaan yang dilakukan bukan oleh Tuhan. Tapi oleh manusia. Ya, poin saya adalah membenci. Itu bagian dari realitas. Tapi membenci dalam pengertian yang full, yaitu menginginkan yang jahat, atau menginginkan yang buruk ya, untuk yang lain, itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan tentunya. Bahkan arguably ketika Tuhan mengatakan, aku membenci perampasan, dia bukan sedang menginginkan kebinasaan orang fasik yang merampas. Ketika Tuhan mengatakan, aku membenci penyembah berhala, dia bukan sedang membenci atau menginginkan kehancuran, kematian dari penyembah berhala. Tapi dia menginginkan yang baik bagi penyembah berhala, bagi si perampas, bagi yang dirampasi. Dia menginginkan yang baik bagi orang-orang munafik. Ketika dia mengatakan, aku benci sama kemunafikanmu. So, di sini kita perlu membedakan antara kebencian ini. Dalam setidaknya itu dua arti. Yaitu, apakah bencimu itu subjektif ataukah bencimu itu objektif setidaknya. Apa itu benci subjektif? Apa itu benci objektif? Benci subjektif itu gini loh, aku benci karena aku. Ini sama sih dengan cinta yang subjektif. Apa itu cinta subjektif? Aku cinta karena aku. Aku ini seneng banget sama si A, si B, si C ini ya. Anak ini, wah saya seneng banget. Kenapa? Mirip aku. Loh, mirip aku waktu aku muda. Mirip aku waktu aku sekolah dulu. Dia mirip aku banget. Sering ya bapak-bapak bilang gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sering ngomong gini ya. Kalau saya ngomong bapak-bapak kurang adil juga ya. Bapak-bapak cuma saya. Ibu-ibu sering gak sih gitu?
Aku seneng banget ini anakku ini. Kenapa? Ternyata waktu diusut ternyata mirip lo ya, pantesan lu seneng gitu ya. Pernah nggak begitu? Nah itu nothing to do sama anaknya sebenarnya. Itu many things to do sama lu. Dan itu artinya apa? Lu bukan mengasihi orang lain, lu mengasihi diri lu sendiri. Itu narsisme aja. Narsisme. Ya, saya ngomong mengenai bapak-bapak karena self kritik lah ya. Saya bapak-bapak ya, saya ngomong ibu-ibu kan kayaknya mansplaining banget itu. Jadi saya ngomongnya mengenai bapak-bapak aja lah. Bapak-bapak itu kan suka gitu ya. Anaknya udah berprestasi, udah hebat tuh baru. Oh, anak siapa dulu ya? Jadi anaknya masuk Harvard ya, anaknya jadi penemu vaksin corona apapun. Siapa dulu bapaknya ya? Coba anaknya narkoba, menghamili anak orang lain, nyolong di supermarket. Tuh urus anak lu kan gitu. Jadi kalau udah hebat ayo, anak gua di sini bisa macam-macam. Murid gua, anak rohani gua. Lo itu dulu kan anak remaja gua, lo jadi posesif sekarang. Dulu waktu dia remaja juga lo kayaknya nggak terlalu deket sama dia gitu ya. Nggak peduli waktu dia putus cinta apa. Sekarang aja dia sudah jadi nggak tahu lah orang hebat apa, terus lo bilang, oh dia kan dulu anak remaja gua. Ya seolah-olah kamu berkontribusi terhadap suksesnya dia. Nah hal yang seperti itu saya kira cintanya cinta subjektif. Tapi punya nggak benci yang subjektif? Ya bisa. Kamu gak suka sama sesuatu. Itu bisa karena bukan masalah yang kamu gak suka. Tapi karena kamunya. Misalnya ya, saya tuh dulu benci banget sama bau rokok. Bukan rokok yang gak dibakar ya. Kalau rokok belum dibakar saya suka. Karena rumah saya tuh jual rokok. Jadi saya dari kecil itu mencium bau tembakau. Saya suka bau tembakau. Waktu pergi ke Museum House of Sampurna, saya merasa, kayak pulang. Bau rokok. Tapi begitu dibakar, lalu sayup-sayup tercium, saya benci minta ampun. Karena saya suka kalau pagi-pagi itu mencium aroma tanah, aroma udara segar, saya senang. Tapi saya benci banget karena selalu saja ada tetangga atau siapa yang merokok semilir ya. Terus saya benci karena ini hak saya dirampas ini. Dan saya tidak berdaya ya, berkelahi nggak ada gunanya, besok ya begitu lagi. Jadi itu sesuatu yang saya merasa tidak berdaya. Jadi saya bencinya itu kenapa? Apa saya benci bau rokok? Bukan. Saya benci keadaannya, saya benci saya kok tidak berdaya mengubah keadaan. Jadi bencinya saya itu nothing to do sama yang merokok. Bencinya saya bahkan nothing to do sama rokok. Bencinya saya itu something a lot more to do with myself. Hasrat saya jadi Tuhan, mengatur jagat raya ini harus gimana. So and so itu nggak boleh terjadi, so and so itu harus terjadi. Segala sesuatu harus terjadi sesuai kehendakku. Dan itu yang bikin saya benci. Jadi itu tuh diri saya kan, bukan rokoknya, dan segala macam. Walaupun tentu itu ada contribute ya. Demikian, saya tuh suka bertukang ya. Kan mama saya itu orang Konghu ya. Orang Konghu tuh suka masak sama bertukang ya. Walaupun kakek saya pedagang, bukan tukang maupun koki. Tapi kalau saya bertukang, itu istri saya bisa kasih kesaksian. Saya suka nyumpah-nyumpah. Gak bagus lah. Kalau bisa jangan ada anak-anak deket-deket. Soalnya saya bisa nyumpah-nyumpah. Saya kesal. Kalau misalnya hal-hal tertentu ya, motong kayu kurang lurus ya misalnya gitu ya. Atau apapun gitu. Saya bisa nyumpah-nyumpah. Nah itu kenapa? Apa saya benci bertukang? Oh enggak, saya suka. Apakah saya benci berkeringat? Oh tidak, ya saya nggak suka berkeringat. Tapi bukan itu. Jadi sebenarnya apa yang saya benci? Sesuatu yang subjektif. Nothing to do sama kayunya, sama bertukangnya, sama apapun. Something to do, a lot more to do with myself. Saya mau jadi Tuhan. Saya itu mau tidak ada apapun terjadi di luar kehendak saya. Ya, jadi saya mau itu seperti yang saya bayangkan di otak saya itu terjadi persis. Nah seperti itu. Tapi saya mendapati kok ternyata saya gak kayak robot ya. Kalau masang paku ya, nyekrup, ngiris, kok tidak sepresisi robot. Jadi saya benci itu. Itu menandai ketidakkompetenan saya dalam definisi saya. Dan itu sesuatu yang membuat saya lebih gak bisa menerima diri saya.
Ya saya membenci itu. Itu subjective hating. Ya, lalu kita bisa ekstensikan hal-hal ini kepada relasimu sama nggak tahu suppliermu, orang yang kepadanya kamu mensuplai barang dagangan. Nggak tahu kalau ibu-ibu apa ya, guru di sekolah mungkin ya. Guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, sistem, murid-murid yang lain, anakmu mungkin, maybe suamimu, maybe pendeta, maybe whatever, teman gereja, mungkin polisi di jalan, mungkin pengguna jalan yang lain, you name it. Kamu ada kebencian? Ya ada. Akui saja, ada. Bencimu subjektif apa objektif? Bencimu itu karena kamu, atau bencimu itu karena yang bersangkutan. Dan kalau kamu sudah mendapati bencimu karena kamu gali lebih lanjut. Itu mengatakan apa soal kamu? Itu mengatakan sesuatu soal saya. Tadi contohnya saya itu ya, bertukang, apalah cium bau rokok ya. Mengatakan sesuatu soal saya. Nah, kamu pasti yang lain ya. Saya nggak tahu kamu benci bau rokok enggak. Ya. Saya itu bencinya tuh sampai kayak pernah satu ketika saya membayangkan orang ngerokok depan saya itu, saya pantek kepalanya pakai apa itu ya, besi yang buat ngituin keramik itu, sampai masuk ke dalam kayak kira gitu. Jadi bencinya agak psikopat. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan kamu nggak kayak saya gitu. Tapi bencinya kamu itu bisa menjadi satu cara untuk kamu kenal diri, dan melaluinya kenal Tuhan juga. Kamu bisa mendapati kamu itu siapa sebenarnya. Bukan hanya lewat cintamu, karena cintamu menyatakan sesuatu tentang kamu. Itu benar. Ada orang itu sebegitu ngebet ya, untuk misalnya nggak tahu lah apa ya, punya gelar, sampai beli gelar. Gelar itu dibeli loh, ada loh. Beli gelar, doktor ya, profesor pun bisa beli. Loh, gelar dibeli ini kan kayak orang apa ya? Pajang foto di Facebook, lihat nih timbangan saya ya. Saya tuh sekarang udah 40 kilo loh. Di foto ya. Ya dia 1 kaki gitu ya. Atau 2 kaki timbangannya diganjel. Lihat 40 kilo. Kan gak ada poinnya ya. Karena dia sendiri tahu ya gue ya gak 40, gue 80 gitu ya. Tapi dia foto 40 gue ini udah kurus berhasil diet ya. Ya gak berhasil. Dia tahu. Nah kan beli gelar palsu ya kayak gitulah ya. Sama ya. Atau gelar bayar ya. Honoris causa tapi bayar. Ada juga begitu. Itu kan sendiri tahu. Tapi kenapa? It speak volumes. Itu bicara banyak berlembar-lembar mengenai dirimu. Kamu kalau explore, berdamai dengan itu. Kamu bisa manfaatkan itu untuk lebih bersyukur kepada Tuhan. Untuk lebih membiarkan Tuhan mengangkat kamu dari lumpur kekonyolan, kebodohan, kesia-siaan yang sedalam apa yang selama ini kamu tidak biarkan Tuhan menyentuh kamu di sana. Kamu bisa membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya ke dalam kedalaman sumur di mana kamu terjebak. Kamu bisa bertanya, kenapa ya saya kok menyukai hal-hal ini? Suka kepalsuan ini. Ada nggak orang yang suka kepalsuan dipuji? Ya, orang yang mancing-mancing pujian terus loh. Masakan saya enak dah, gitu. Masakan saya enak toh ya atau apa loh. Pokoknya pakai berbagai cara. Masakanku itu enak loh. Seringkali sampai pada satu poin yang memalukan karena semua orang juga tahu. Ada. Ya, kenapa? Itu ungkapan apa? Ungkapan frustrasi. Frustrasi karena merasa hina. Merasa sering dihina juga. Itu cry for help. Ingin ditolong. Kita jangan menambah penghinaan ya kepada orang-orang seperti itu. Karena mereka kasihan. David Mayers, seorang profesor psikologi dari Hope College, bukunya itu dipakai di berbagai tempat ya, sudah sampai volume ke-11 atau apa ya. Bukan volume, edisi ke-11 atau apa ya. Itu bicara banyak lah mengenai manfaat bukunya. Mayers mengatakan, dia Kristen ya, Kristen by the way. Dia mengatakan, some people love others as they love themselves. Love others like themselves. But some other people, they loathe others like themselves. Beberapa orang mengasihi orang lain
Seperti yang diperintahkan Alkitab, seperti diri sendiri. Ya toh, Tuhan menyuruh kita itu. Tapi beberapa orang yang lain, jijik sama orang lain, seperti mereka jijik sama diri sendiri. Nah, ketika kamu, kayak tadi ya, memancing-mancing pujian bagi dirimu sendiri misalnya, dan seterusnya, kamu tahu itu tidak tulus ya, jilatan dari orang-orang yang just menjilat, tapi kamu merasa better begitu daripada dihina, itu menyatakan kamu tuh jijik sama dirimu sendiri. Kamu jijik sama dirimu sendiri. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah kamu juga jijik sama orang lain. Dan kamu tidak membiarkan Tuhan menyentuh kamu di situ. Kamu tidak membiarkan cinta Yesus yang mencintai kamu apa adanya menyentuh kamu di situ. Apa akibatnya? Hidupmu tidak ditebus sebetulnya. Hidupmu nggak ditebus dalam hal itu. So, saya kira itu sesuatu yang kita perlu mawas ya. Kita perlu minta Tuhan untuk menebus juga kebencian-kebencian kita. Karena kebencian-kebencian kita bicara banyak mengenai diri kita. Subjective hate. Tapi ada juga yang lain. Objective hate. Kebencian yang objektif. Kamu tuh secara objektif benci apa? Ketika kamu sudah memeriksa dirimu dan oh ya, kamu juga konsult sama orang lain. Ya, it's not about you sih. It's really about him. It's really about her. It's really about it. About them. It's really about that. Ya, not about you. So, kita bisa establish ini memang objektif ya, kebenciannya. Lalu kemudian kita katakan apa? Kita periksa, patut nggak? Benar nggak? Baik nggak? Tepat nggak? Untuk membenci itu. Jika itu tepat, saya kira kita boleh pertahankan. Tentu kita harus mempertahankan, membenci dosa, membenci ketidakadilan, membenci kejahatan, membenci kemunafikan, membenci kematian, membenci hal-hal yang menyedihkan yang lain. Tentu, bencilah itu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu berbuat sesuatu untuk menebus itu. Destinasi kita bukanlah kebencian kita dilampiaskan selama-lamanya. Tapi destinasi kita adalah suatu hari kelak, langit dan bumi ini akan diperbarui sedemikian. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk membenci. Tak lagi ada alasan untuk membenci. Baik secara subjektif, maupun secara objektif. Nah itu mudah-mudahan menerangi kita supaya kita mengerti apa itu membenci secara Kristen dan mudah-mudahan juga mendorong kita untuk memahami kita membenci secara bagaimana dan terakhir mudah-mudahan juga mendorong kita untuk bisa membenci seperti orang Kristen, membenci seperti orang yang dicintai oleh Yesus. Terima kasih Pak Yadi, sangat bagus sekali ya. Saya ingin bertanya pertama ketidakpedulian tadi ya yang Bapak sebutkan walaupun tidak di tema kita benci saat ini ya. Tapi sebenarnya ketidakpedulian itu kan kenapa dikategorikan benci ya? Sebenarnya banyak sekali itu ya kita di hidup gitu kita itu seperti self defense gitu ya. Lebih karena sering mungkin kita merasa disakitin atau gimana, udah tidak peduli orang itu gitu. Kalau sering-sering begitu kan, tidak peduli bukan berarti kita ingin menganggap dia mati, bukan sebenarnya sebagai lebih untuk keamanan diri kita sendiri gitu. Kalau dia terjadi yang jelek, kita juga sedih. Bahkan ke anak pun kan kita kadang bilang, wah udah gak peduli lagi. Sebenarnya kan mulut aja gitu. Tapi di hati itu kan seperti self defense supaya gak sakit gitu kan. Jadi apa itu namanya, apakah itu masih termasuk benci? Terus kedua, ya, tadi yang disebutkan Pak benci subjektif sama objektif gitu. Benci objektif mungkin kita benci orang itu melakukan selalu seperti itu gitu, nggak benci itunya. Tapi sebagai manusia, karena orang itu yang melakukan, kan Tuhan bilang benci dosanya, jangan benci orangnya gitu. Tapi kan masalahnya kita itu kodratnya sudah membenci kan, jadinya kita seringkali benci orangnya juga gitu. Bagaimana caranya gitu. Terus ketiga, tadi yang Pak pertanyaan ya sudah. Saya udah lupa yang pertama loh, begitu udah ketiga yang pertama sudah lupa saya.
Ketiga gampang kok Pak. Yang tadi Pak Yadi bilang kan Pak Yadi sebagai tukang tuh seringkali Pak Yadi ada emosi gitu. Semua orang nggak ada. Contohnya aku nggak suka nyupir karena kalau supir tuh kadang aku marah gitu kalau sudah itu. Jadi daripada buat dosa yang lebih bagus aku nggak nyupir gitu. Apakah lebih bagus kita menghindari itu yang membuat kita itu atau kita itu malah harus di situ gitu? Yang pertama itu set boundaries ya. Apakah salah set boundaries gitu ya? Gua nggak peduli deh gitu ya. Yang sedang dibicarakan ini saya kira ya ada hubungannya dengan orang-orang tertentu yang ingin mengendalikan. Ini berhubungan dengan kasus-kasus misalnya yang kita suka pakai label secara tepat maupun tidak. Narsisme. Ya, NPD, orang-orang NPD, orang-orang yang dominan, orang-orang yang ingin absorb hidup orang lain supaya menjadi kaki tangannya ya, mendongkrak harga dirinya dan seterusnya. Orang-orang yang controlling dan segala macam. Apakah kita set boundaries itu salah? Saya kira mungkin begini, kita perlu mencoba cari kerangkanya ya. Dalam hal apa itu bisa baik bagi dia. Dan saya kira kita bisa dengan jujur mengatakan begini. Kita itu tidak bisa seperti Atlas memikul seluruh beban dunia ini di pundak kita. Itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tapi kedua, kita itu selalu bisa berdoa. Dan ketiga, kita itu, ya tentu ini tergantung konteks ya. Kita itu tentu selalu punya opsi untuk bukan melindungi diri sih sebetulnya, tapi menjaga diri dari dosa. Kita selalu punya opsi itu. Seperti Yusuf itu set boundary yang jelas dengan istrinya Potifar. Apakah itu berarti dia membenci secara subjektif istrinya Potifar? Barangkali. Tapi apakah itu tindakan yang bijaksana untuk dia lari dari sana? Tentu kan itu. Jadi kalau kita transpose ke kasus, jadi tidak peduli itu tentu bukan tidak peduli dalam arti saya ingin kamu mati saja atau saya anggap kamu tidak ada ya. Tapi tidak peduli dalam artian misalnya gua nggak kepo-kepo lihat wall Facebooknya dia atau nggak kepo-kepo follow dia di Instagram. Nggak kepo-kepo bacain komen dia di WA group misalnya atau whatever hal-hal semacam itu yang dulunya gue kepo banget. Tergantung juga ya secara subjektif apakah kita itu punya kecenderungan untuk kayak selalu ingin tahu dan selalu ingin in tune dengan orang lain. Apakah ada selalu kecenderungan itu? Karena orang itu bisa beda-beda loh kecenderungannya. Ada orang yang kayak simply bisa zone out gitu kayak, hah tadi lu ngomong apa ya gitu. Ada yang begitu, tapi ada orang yang kayak selalu in tune orang lain tuh gimana dia perhatiin mimik mukanya gitu. Dan orang seperti ini suka ada masalah pencernaan kadang-kadang. Karena kayak dia anxious terus gitu. Lagi marah ya, orang lagi marah ya. Ini kayaknya lagi gak seneng ini lah, mukanya lagi gak seneng. Ada orang lain kayak, hah apaan? Gua gak tahu gitu ya. Nah kita termasuk yang mana gitu. Kalau kita termasuk yang kayak sensitif banget, itu juga bisa bicara sesuatu mengenai diri kita kan. Dan kedua, kita juga perlu mendisiplin diri untuk melakukan sebaliknya. Jadi kalau kita orang yang kayaknya cuek banget, perlu belajar memperhatikan. Kalau terlalu memperhatikan, perlu belajar untuk, itu bukan urusan lo. Kira-kira gitu. Dan saya tidak tahu konteksnya yang mana. Jadi ya, pakailah sebisanya. Saya nggak tahu ini menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 enggak. Saya lupa bahkan nomor 2 dan nomor 3 itu apa. Saya menjawab dah ya. Nomor 2 apa tadi? Apa ya? Subjek. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa tadi pertanyaannya oke sih. Maksudnya subjektif dan objektif tadi Pak. Kan ada orang-orang kalau kadang kita kan di pergaulan ya Pak ya, di komunitas kan ada juga yang benci gitu. Kita karena orang ini melakukan selalu yang nggak sesuai gitu. Benci sebagai orang Kristen mestinya perbuatannya kan. Perbuatannya ini salah gitu. Tapi karena orangnya sama dosanya.
Tapi Tuhan kan bilang jangan. Tapi masalahnya kan kita manusia kodratnya itu kodratnya membenci gitu. Ya, ya, kodrat yang diadres sama Yesus dan dikalahkan. Karena kodrat itu kan kodrat berdosa dalam hal ini. Bukan kodrat penciptaannya, tapi kodrat yang sudah jatuhnya. Nah, kodrat itu kan diperbarui sama Tuhan. Walaupun dengan proses. Jadi, mengenai dosa itu kan kita di dalam kejatuhan sebelum penebusan berada dalam keadaan tak bisa tidak berdosa. Tapi setelah penebusan kan jadi bisa tidak berdosa. Jadi yang dilakukan sama Yesus adalah bikin kita bisa tidak berdosa. Dalam hal ini bisa tidak membenci orangnya misalnya gitu. Dan bisa self-aware sehingga kita menyadari gua itu cuma cari-cari alasan. Gua tuh benci perbuatannya bukan orangnya. Padahal sebenarnya orangnya. Kita juga bisa self-aware itu misalnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini kan kodrat saya. Oh enggak. Itu kodrat di dalam dosa. Yang diubah sama Yesus. Kira-kira itu. Lalu yang ketiga tadi apa? Tadi Pak Yadi cerita tentang tukang. Terus Pak Yadi Oh kan iya. tahu Kebiasaan boundariesnya boleh sendiri, nggak simply itu ya? Kayak berhenti atau... Ya ini susah. Dalam hidup kita ini kebanyakan hal itu campuran antara benci dan cinta. Bener gak sih? Jadi coba kamu ngomong deh, apa aja lah. Apa aja lah. Membaca Alkitab, ya ada cintanya, ya ada bencinya. Sekolah, ya banyak bencinya, ada cintanya. Gak tau lah. Suamimu, anakmu, bapakmu, ibumu, mertuamu, tetanggamu, rumahmu, lingkungan kerjamu, lingkungan tinggalmu, Jakarta, Indonesia, ya ada bencinya, ya ada cintanya, kan itu. Coba apa yang kamu cintai murni? Loh ya Tuhan loh Pak, Tuhan ya harus saya cintai murni. Serius loh, jujur itu. Ya enggak lah. Yeremia aja enggak ngaku dengan jujur ya kan. Yeremia kan protes itu. Aku kok dibujuk masuk dalam sebuah profesi aku ternyata mendapati ini sungguh aku mendingan mati daripada melakukan ini. Jadi kayak semacam kamu membenci Tuhan. Ya akui. Bagian dari kenyataan hidup. Kayak gitu aja. Dan by the way, satu psikiater dari New York ya, psikoanalis bukan psikiater, psikoanalis dari New York namanya Gerhard Schonewolf. Dia menulis satu buku The Art of Hating. Perimbangan dari The Art of Loving dari Erich Fromm, seorang pemikir mazhab Frankfurt ya. Schonewolf mengatakan bahwa ya kita itu perlu untuk voicing out, speaking out, kita punya hatred. Jadi kalau kamu punya hate itu, kamu coba telusuri dulu ya, kamu konsultasikan dulu, doakan dulu, gumulkan dulu, ini subjektif atau objektif. Tapi kalau objektif, maupun subjektif sebetulnya, kamu perlu utarakan dalam pembicaraan, bukan dalam tindakan. Karena yang kita sering lakukan secara instinktif adalah acting it out. Apa itu acting it out? Maksudnya itu gini loh, kamu benci sesuatu terus kamu itu bertindak, bukan bicara. Misal, saya tuh benci sama misalnya apa ya, kalau suami saya tuh nonton apalah sinetron atau apa, dia ketawa keras saya benci. Tapi saya kan enggak, masa saya ngomong sama dia, mas, kamu tuh bencek loh nonton sinetron, kan nggak mungkin ya. Jadi saya kalau cuci piring suaranya lebih keras 3 desibel dari biasanya, nah itu kan. Atau saya apalah jutek, pasang muka jutek. Tapi kalau ditanya, kenapa sih lu? Gak apa-apa, muka gue normal aja kok. Dan seterusnya. So itu namanya acting it out. Tapi kata Schonewolf itu gak berguna. Itu perpetuating the problem aja sampai lu tua. Dan kalau kita lihat ya pasangan yang tua, sampai tua bertengkar ya. Itu kan kira-kira pertengkarannya itu aja. Itu sudah telenovela episode ke-26, ke-261. Yang itu saja, membosankan. Kenapa? Gak pernah dibicarakan. Gak pernah dibicarakan karena kita tabu dengan kata ini. Hate.
Seperti orang-orang Victorian tabu sama pembicaraan soal seks. Kita tabu soal pembicaraan mengenai kebencian. I hate you for this. Let's speak it out. Let's talk about it. It's okay, you hate me about this. That's fine. Okay, that's not fine. Tapi it's okay to talk about it, right? Tapi kayak ya jangan diterus-terusin. Maksudnya jangan kayak kita kan nggak mau saling membenci sampai kita dikubur sama-sama, kan nggak mau. Tapi kan kita bisa membicarakannya. Dan itu seringkali yang paling sulit. Yang paling sulit itu membicarakannya. Acting it out gampang ya. Pergi minggat, banting-banting barang, teriak-teriak, itu mah gampang. Anak kecil juga bisa, anjing aja bisa. Kucing aja bisa berantem, bisa, itu gampang, gak perlu sekolah. Tapi membicarakannya baik-baik, itu yang diperlukan. Itu kuncinya. Dan apa modalnya? Modalnya ini, dengar baik-baik. Modalnya kamu menerima ini. Kamu brengsek, tapi kamu dicintai Tuhan. Dan Tuhan ingin mengubah kamu menjadi serupa Yesus. Itu modalmu, pegang itu. Tutup dalam doa ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, waktu, kesempatan untuk kami boleh mendiskusikan, berdialog mengenai urusan-urusan ini. Kiranya kami semakin menyadari betapa Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami sadari selama ini. Sehingga kami itu boleh juga lebih menerima keadaan diri kami yang tidak patut dikasihi. Lebih daripada yang kami pahami selama ini. Sehingga kami ini juga bisa lebih bersyukur kepadamu lebih dari kami bersyukur selama ini. Sehingga melaluinya, ucapan syukur dalam dunia ini boleh bertambah-tambah. Dan puji-pujian kepada namamu juga boleh bertambah-tambah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.